Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Pada video kali ini, Miss Hani akan membahas tentang mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2 pada bab pemanasan global. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Apakah kalian masih mengingat tentang pencemaran lingkungan, definisi pencemaran, dan macam-macam pencemaran? Pasti kalian masih mengingatnya, bukan? Nah, pada video yang kemarin masih berhubungan pada materi yang akan bisa dibawakan pada video kali ini. So, tetap stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya agar memberikan semangat pada Miss Hani untuk membuat video-video yang bermanfaat. Like, share, dan juga komen. Selamat belajar! Kalian sadar gak sih kalau cuaca kita sekarang itu lagi gak menentu banget? Contohnya di tempat tinggalnya Miss Hani nih, di kota Banjarmasin. Cuaca itu gak bisa ditebak. Kadang hujan, kadang panas. Kalau misalkan malam, hujannya lebat banget, lengkap dengan angin, gemuruh, kilat. Tapi kalau siang, panasnya pol. Kalau di tempat kalian gimana? Bahkan tidak hanya di negara kita Indonesia ya, keadaan cuaca yang gak menentu seperti ini. Nah, coba kalian simak berita berikut ini. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi menghantam sejumlah wilayah di Eropa termasuk... Kenapa hal ini terjadi ya? Ada apa sih dengan bumi kita? Ternyata peristiwa ini terjadi karena perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim terjadi karena perubahan lingkungan. Tidak dipungkiri lagi, perubahan lingkungan terjadi akibat dari aktivitas manusia. Maha besar Tuhan yang sudah menciptakan alam dengan keseimbangannya. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk melestarikan alam sebagai wujud rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kelak menjadi manusia yang cerdas dan memiliki rasa peduli pada ciptaan Tuhan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemanasan global. Untuk mengetahui apa itu pemanasan global, mari simak materi berikut ini. Yang pertama adalah tentang efek rumah kaca. Kita ganti background dulu ya. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami
siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin jika tidak ada gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer bumi, maka suhu bumi akan semakin meningkat. Coba kalian pikirkan, mau pilih yang mana? CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Apakah kalian pernah mendengar istilah efek rumah kaca? Sebenarnya, apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke bumi, tetapi gas-gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi bumi tetap hangat. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi terus meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3.
emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan CFC dalam refrigerator. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. 3. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahan spesies yang semakin meluas. 6. Kegagalan panen besar-besaran. Dan yang ke-7, penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha dalam menanggulangi dampak pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestation. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, itu tadi materi tentang pemanasan global. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kalian dan meningkatkan rasa cinta kalian kepada lingkungan untuk lebih melestarikan lagi lingkungan kita. Cintai lingkungan, lestarikan lingkungan, dan jagalah lingkungan kita. Nisani undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.